Salam sepak bola dengan Bung Risma di sini dan pada video kali ini kita akan membahas mengenai situasi status tuan rumah Amerika Serikat sebagai tuan rumah Piala Dunia 2026 yang menurut saya harusnya FIFA berani bersikap tegas. Sebagaimana yang kita ketahui rekan-rekan sekalian bahwa Amerika Serikat dalam hal ini kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sangat-sangat banyak membuat kontroversi. Donald Trump membekukan visa perjalanan pada 75 negara dan konyolnya adalah dari 75 negara tersebut ada sekitar 10-15 negara adalah partisipan Piala Dunia 2026 di mana Amerika menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia 2026 bersama Kanada dan Meksiko. Visa perjalanannya memang bukan secara spesifik menyebutkan pada visa kunjungan turis, di mana itu yang akan digunakan oleh supporter untuk mendukung tim kesayangannya di Piala Dunia 2026. Tetapi tentu kebijakan Amerika Serikat membekukan visa dari sejumlah negara yang itu adalah negara partisipan Piala Dunia, ini tentu menciptakan suasana yang tidak kondusif. Apalagi kalau berbicara bagaimana keinginan Amerika untuk merebut Greenland yang sempat ditanggapi serius oleh negara-negara Eropa, di mana kemudian dibalas oleh Donald Trump dengan dia menaikkan tarif perdagangan bagi negara-negara Eropa yang tidak menyetujui rencananya untuk mengambil alih Greenland, ya. Dan dari negara-negara Eropanya sendiri sudah membahas terkait kontroversi ini sampai merembet ke urusan Piala Dunia. DPR-nya Inggris itu sampai mengatakan agar timnas Inggris dipertimbangkan untuk tidak tampil di Piala Dunia 2026. Bahkan salah satu menteri di Jerman mengatakan bahwa Jerman bisa saja tidak akan tampil di Piala Dunia 2026 sebagai salah satu cara menekan Donald Trump agar tidak semena-mena dalam membuat keputusan-keputusan yang kontroversial. Dan yang paling jelas-jelas akan sangat berdampak adalah ketika Amerika Serikat kabarnya saat ini sudah mengerahkan sejumlah kekuatan militer mereka bergerak ke Timur Tengah dan bersiap untuk menyerang Iran. Iran sendiri adalah salah satu partisipan Piala Dunia. Jadi kebayang rekan-rekan sekalian bagaimana peliknya situasi saat ini yang dihadapi terkait Amerika Serikat, status tuan rumah mereka sebagai Piala Dunia, kemudian ada sejumlah peserta Piala Dunia yang tampaknya tidak nyaman dengan kondisi ini. Inggris, kemudian Jerman, bahkan kabarnya Prancis pun sudah menyuarakan ketidaknyamanan mereka dengan kebijakan-kebijakan pemerintahan Amerika Serikat, dan ketidaknyamanan itu sudah merembet pada urusan sepak bola. Sudah ada suara-suara untuk memboikot Piala Dunia di Amerika Serikat, walaupun Amerika Serikat adalah tuan rumah bersama, bukan tuan rumah tunggal. Jadi rekan-rekan sekalian, menurut saya ya, FIFA ini harus berani bersikap tegas, terhadap status tuan rumah Amerika Serikat. Kalau kita melihat kejadian-kejadian sebelumnya, bagaimana FIFA berani bersikap tegas terhadap hal-hal yang kurang lebih seperti ini. Kita lihat contohnya, nggak usah jauh-jauh, kita aja. Kita, Indonesia, pernah menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 dan waktu itu pilihan politik kita adalah kita menolak kedatangan Israel yang menjadi salah satu peserta Piala Dunia U20. Dan hasilnya apa? FIFA kemudian mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 karena kita menolak kedatangan Israel tersebut. Lalu kenapa Amerika Serikat yang segala macam kebijakannya membuat peserta tidak nyaman, masih melenggang kangkung menjadi tuan rumah Piala Dunia 2026. Kemudian kita lihat bagaimana ketika Rusia menyerang Ukraina, Rusia langsung di-ban dari semua aktivitas turnamen sepak bola FIFA. Tetapi lihat bagaimana Amerika seperti tidak punya celah untuk di-ban atau disanksi oleh FIFA. Padahal kalau dipikir-pikir ya, Amerika ini tidak menjadikan sepak bola itu sebagai olahraga utama mereka. Amerika itu olahraga utamanya adalah bola basket, ya. Jadi agak miris melihat bagaimana FIFA ini sangat kekeh untuk tetap menjadikan Amerika Serikat sebagai tuan rumah Piala Dunia 2026 di tengah sejumlah kontroversi, di tengah sejumlah
kondisi yang tidak kondusif di mana sejumlah negara sudah mulai menyuarakan isu-isu boikot Piala Dunia 2026. Ya, padahal Amerika ini bukan tuan rumah tunggal. Kalau sejelek-jeleknya ya FIFA mengambil keputusan untuk oke, Amerika tidak usah jadi tuan rumah, masih ada Kanada dan Meksiko yang menjadi tuan rumah. Ya, dan sepanjang sejarahnya belum pernah ada kejadian tuan rumah Piala Dunia itu langsung 3 negara baru kali ini, ya. Jadi apa salahnya kalau kemudian Piala Dunia status tuan rumah Amerika sebagai tuan rumah Piala Dunia itu digugurkan saja, dicabut dan berikan status tuan rumah itu hanya kepada Kanada dan Meksiko yang tidak ada masalah dengan isu-isu boikot. Saya nggak kebayang kalau misalnya negara-negara Eropa seperti Inggris, Jerman, Prancis benar-benar memboikot Piala Dunia. Bayangkan 3 juara Piala Dunia tidak hadir. Belum lagi kalau kemudian ditambah Iran ya, yang saat ini negaranya sedang bersitegang dengan Amerika Serikat, tidak datang ya. Bagaimana salah satu kekuatan Asia tidak hadir di Piala Dunia 2026. Dan mungkin ini akan diikuti juga oleh beberapa negara lain, apalagi dengan adanya catatan pembekuan visa perjalanan. Jangan lupa di pembukuan visa perjalanan pada sejumlah negara itu ada negara Brazil ya. Bayangkan kalau Brazil kemudian memboikot Piala Dunia 2026 juga. Jadi saya sangat berharap FIFA bersikap tegas dan tidak ada ruginya. Amerika tidak menjadikan sepak bola sebagai olahraga utama mereka, dan Amerika ini bukan tuan rumah tunggal. Masih ada Kanada dan Meksiko, waktunya masih sangat cukup. Bulan Februari dibuat keputusan, status tuan rumah Amerika dicabut, masih ada Kanada dan Meksiko. Jadi kita tunggu apakah FIFA mau bersikap tegas atau dalam hal ini bermain dua kaki, bermain aman. Ya, walaupun kita tahu FIFA seperti apa, tetapi dalam hal ini kita tentu berharap ada sportsmanship di sini, bahwa ada keadilan dan FIFA benar-benar fair dalam menilai situasi-situasi yang ada. Salam sepak bola.